Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Pertama-tama, marilah kita senantiasa panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala rahmatnya. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan setelah sekian lama. Kemarin kita berhenti sedikit berhenti podcast ya. Yang kedua, salam senantiasa curahkan kepada kita bersatu kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat dan juga umat. Baik, yang ketiga kami ucapkan terima kasih pada Ustaz kita yang sudah hadir pada hari ini yang nanti akan membersamai kita teman-teman untuk belajar masalah. Hari ini kita akan membahas masalah guru. Baik, mari kita buka Ustaz. Jadi, baik, bagaimana Ustaz? Katanya ini makin sibuk. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, ini langsung saja tanpa nanti berbasa-basi, langsung ke pertanyaan mawon Ustaz. Ini kita akan bahas teman-teman yang ada di sosial media, kita akan bahas beberapa pertanyaan nanti terkait itu ya. Baik, yang pertama Ustaz, lebih afdol mana nih untuk berkurban itu sekalian yang mulai biasanya di gunung. Jadi gini, manakah yang lebih afdol antara kita berudhiyah kambing ataupun sapi? Kalau Rasulullah SAW itu beliau berudhiyah dengan menggunakan kambing yang berwarna putih, kemudian di sekitar matanya ada warna hitam dan juga sekitar kakinya juga berwarna hitam. Maka kalau kita melihat kepada hadis ini, maka yang lebih afdol adalah menggunakan berudhiyah dengan kambing. Kemudian kalau kita lihat untuk ke masyarakat kita hari ini, bahasanya kalau nanti kambing 7 kemudian dibandingkan dengan sapi 1, itu kalau dilihat dari hasil dari dagingnya berbeda hanya sapi 1. Dan supaya lebih supaya bisa mendapatkan kalau kita lihat dari sini itu lebih afdol menggunakan sapi tentunya. Kalau kita melihat kepada kemanfaatan dari hewan itu supaya lebih merata untuk pembagian. Jadi kalau kita melihat dari hadis itu utama adalah dari mengikuti Rasulullah SAW itu menggunakan kambing. Jadi udhiyahnya kalau lebih kepada kemanfaatan, nah itu adalah kepada Ada manfaat. Ya, ada manfaat tersendiri tentunya. Oke, baik, ini karena ini ada sedikit pertanyaan anak-anak PPA ini. Kalau misalnya kata anak PPA ini, kalau kita itu berkorban dengan satu sapi yang berkelompok dengan 7 orang, berarti nanti kita naiknya satu sapi 7 orang ya? Iya, gitu ya. Itu gimana itu kita? Iya, nanti kalau di fahami seperti itu kita kasihan kambing yang disediakan oleh Mas Baru. Apalagi kambingnya nanti ya maksudnya nanti keberatan sama kambing. Jadi gini, hadirin Allah Subhanahu Wa Taala ya, nanti kambing itu datang dengan bulu dan juga tanduknya dan lain sebagainya, itu adalah sebagai pahala untuk orang yang berudhiyah. Tidak mesti nanti kemudian ditunggangi seperti itu. Itu nanti adalah datang kepada masyarakat itu dengan penuh pahala kepada orang yang berudhiyah. Memang artinya memang nanti di sana juga memang sudah dalam bentuk pahala. Iya. Biasa nanti terjun dari niat ya Mas. Iya. Tadi sudah membahas masalah manfaat dari manfaat daripada kambing. Kalau berbicara masalah manfaat, berbicara masalah penerimaan. Jadi kalau penerimaannya juga layak, memang sesuai rekomendasi yang Jadi gini ya, untuk udhiyah itu nanti beda dengan zakat. Kalau zakat jelas ya, ada 8 asbab yang nanti boleh untuk menerima dari zakat itu. Tapi beda dengan udhiyah itu, semua orang, baik nanti orang miskin, orang kaya, orang yang dekat dan orang yang jauh, semuanya boleh mendapatkan bagian dari pembagian
tidak mesti orang miskin, tidak mesti orang, bahkan mungkin Pak Lurah kan biasanya di desa tetap orang yang terhormat dan mungkin orang yang mempunyai harta. Kemudian sebagian dari dagingnya itu dihadiahkan kepada Pak Lurah itu boleh saja. Jadi tidak mesti orang yang apa namanya tidak mampu untuk orang kaya. Memang untuk semua orang Ya, semua orang. semua orang saat para pengurus mungkin di orang muslim jadi Ya sebagaimana tadi kalau di zakat itu konsumen adanya izin buat ila fuqaraihim. Kalau zakat itu diambil dari orang kaya umat Islam dan dikembalikan kepada orang miskin orang-orang Islam. Tapi kalau dia itu nanti boleh kepada orang yang non muslim boleh untuk diberi dari apa namanya rupiah ini. Dan nantinya untuk umat muslim itu juga diberikan untuk mendapatkan apa namanya. Jadi tidak mesti orang muslim. kan Ustaz. Ustaz ini mau minum dulu Ustaz. Mire. Ora Seko Wak, seko. Ini konsepnya nyantai. Memang konsep nyantai angkringan dawa itu Ustaz. Ini silakan Ustaz. Silakan makan. Jadi terkait yang kalau sering kita lihat di masjid-masjid yang sering kita dengarkan itu sering terjadi arisan terjadi seperti apa Jadi kalau apa namanya kadang orang kemampuannya kan berbeda-beda. Ada orang yang memang penghasilannya cukup untuk keluarga dan cukup untuk disimpan dan simpanan juga mungkin jumlahnya lumayan gitu. Kemudian ada juga orang yang berkemampuan mungkin untuk hasil ataupun pendapatan nafkahnya cukup untuk keluarganya, kemudian sedikit untuk yang disimpan. Maka kalau mau bisa dengan arisan tadi maka boleh-boleh saja, asalkan nanti apa namanya pada waktu penyembelihan itu diatasnamakan satu orang saja. Walaupun mungkin ada orang yang mengatakan boleh di beberapa orang dengan satu kambing. Kalau itu kalau yang saya pahami itu lebih kepada kalau nanti yang berusia itu satu kambing untuk satu keluarga. Kalau alam misal kalau muda kalau dengan orang, maka kalau arisan nanti boleh saja. Kemudian nanti di atas namakan salah satu dari muda mungkin dengan 20 orang, dengan 15 orang, jumlahnya itu. Kemudian nanti siapa yang pertama kali untuk apa namanya boleh dengan nama itu. Ya kadang kalau harus hari ini apa tahun ini kamu kan mungkin ada untuk apa namanya ada iren gitu. Boleh nanti dengan dia mana? Ya betul seperti arisan apa diundi. Jadi betul-betul diundi. Jadi kemudian itu sebenarnya nanti tidak semuanya haram. Itu orang yang punya istri dua atau punya 3 mau bepergian, kemudian siapa yang mau diajak, tidak yang lebih muda dengan yang lebih apa namanya disenangi, tapi biasa diundi juga bisa diundi. Itu juga dengan arisan ini nanti boleh untuk dengan diundi siapa yang keluar, nah itu nanti atas nama orang itu boleh saja untuk patungan ataupun arisan rupiah tadi. Jadi kalau dalam Islam sendiri kalau misalnya berkorban orang yang ya di sini memang ada perbedaan sih memang untuk rupiah di atas namakan orang yang telah meninggal dunia. Ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak sampai. Tentunya keduanya itu menggunakan apa namanya dalil yang semuanya insya Allah dibenarkan. Maka kalau kita berpendapat itu sampai,
maka jangan merendahkan orang yang mengatakan bahwasanya ujiannya tidak sampai. Kalau kita orang yang memberikan bahwasanya itu tidak sampai, maka jangan merendahkan orang yang memiliki pendapat memiliki pendapat bahwasanya ujiannya itu. Maka di situ memang ada perbedaan. Maka kalau kita berukiah sapi kan biasanya 7 orang itu, 7 orang. Nah, kemudian patungan dengan 7 orang, maka hendaknya itu orang-orang yang memiliki pemahaman yang sama. Pemahaman yang sama. Karena nanti kalau ada orang yang mengatakan, oh ini sampai, ada yang tidak sampai, gitu. Maka nanti bisa jadi orang yang berpendapat tadi, mengikuti pendapat yang tidak sampai, wah kemarin kakinya itu katanya rasa sempurna, nanti biasa ya kakinya itu karena yang dari orang yang di atas kan orang yang telah meninggal dunia. Maka lebih afdolnya kalau nanti itu ujiannya sapi untuk 7 orang, yang bisa itu betul-betul dicari orang yang sepemahaman supaya tidak ada perasaan kecewa dan lain sebagainya di orang yang mudhohi atau orang yang memberikan jabatan. Kita akan sedikit agak mengucap sedikit ke masalah Sohibul Qurban. Aku untuk Sohibul Qurban ini memang boleh tidak sih mendapatkan jatah hidupnya itu atau bagaimana? Jadi Sohibul Qurban itu boleh tidak nanti mau memakan atau memakan daging? Memakan dagingnya boleh atau tidak? Kalau daging dimasak sudah boleh tadi. Kalau belum dimasak ya gimana? Jadi gini, kalau dalam hadis itu Rasulullah bersabda, kullu wadakhiru watasoddaq. Makanlah, simpanlah, dan bersedekah. Malah yang pertama kali untuk diperintahkan itu adalah untuk dimakan orang yang berudhiyah tadi, orang yang memberikan hewan tadi, dan juga keluarga itu yang pertama kali untuk memanfaatkan dari kaki dari mau makan dari kemudian dari lalu nanti disedekahkan atau juga diberikan hadiah kepada orang. Jadi boleh nanti orang Sohibul Qurban nanti mau ataupun keluarganya itu makan dari begitu pula walaupun tadi ya sunahnya tadi dibagi jadi 3, sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk hadiah, sepertiga untuk sedekah. Kemudian kalau mau disedekahkan semua gimana? Boleh saja. Semuanya disedekahkan itu juga diperbolehkan. Kadang kita kan orang yang mungkin di kota itu biasanya kan berudhiyah kemudian diterima ke satu yayasan. Yayasan nanti menyembelih hewannya di tempat-tempat pelosok atau yang seperti nah itu kemudian tentunya kan orang yang berudhiyah tidak ikut. Jadi boleh disedekahkan semua, bahkan boleh untuk dimakan untuk keluarganya saja juga boleh. Sah nanti hukumnya untuk berudhiyah. Jadi yang sebelah hewannya di rumah itu makan itu untuk keluarga. Sah nanti hukumnya. Tapi saya yakin nanti jadi kembang api. Tidak ya, nanti saya mungkin bahkan satu kecamatan. Tapi itu ya sah nanti hukum pihaknya, tapi adat kepada tetangga nanti yang tidak terpenuhi. Ketika request dan meminta ini boleh bisa tuh? Ya boleh aja. Ya, jadi gini, kita bawa kambing ke ke panitia. Ini kambing saya mau berudhiyah. Biayanya berapa? Biasanya berapa? 100 ribu ya. Untuk biaya penyembelihan kambing dan mungkin 100 atau 50.000 lah. Ya, 100 ribu. Nah, ini kambingnya, ini tuh biaya penyembelihannya. Kemudian saya request hanya sampilnya saja. Sampil depan 2, belakang 2. Berapa itu? Sampil 4 berarti. Kambing berapa sampilnya? Sampil kambing kilo. Paket ya, jadi kan tempat-tempatnya diambil semua. Itu boleh juga. Kalau panitia melarang, ya panitia nanti ruginya apa? Kan nggak ada rugi. Kambing saya bawa untuk biaya penyembelihan dan ngoleti sudah saya kasihkan. Ya masa cuma kita kasih berapa kan lumayan ya. Udah tunggu ini bagian juga. Maksudnya gini. Jadi nanti panitia itu jangan overacting. Ya, ini kadang tempat kita ini panitia overacting. Kemudian pokoknya yang udhiyah atau yang memberikan hewan cuma dapat sampil 1 dan hati ya, apalagi separuh hati. Ya, itu
menyakitkan Mas Bambang. Mas Bambang ini Mas Bambang. Paru hati kan menyakitkan. Jadi kadang memang wanita kadang mohon maaf tempat kita ini kadang overacting gitu ya. Harusnya dia hanya sebagai naib, sebagai pengganti untuk si sop ibu kurban tadi, untuk membantu mereka untuk berutia, untuk melakukan ibadah ya saja sesuai dengan yang diajarkan. Untuk yang apa itu tadi untuk panitia tadi, apakah memang dalam Islam itu ada syariat-syariat tertentu atau sudah siapapun boleh jadi panitianya? Ya. Jadi panitia ini memang relawan. Jadi setiap orang pun boleh untuk menjadi relawan atau membantu saudaranya untuk beribadah. Siapapun itu ada dalam bahkan mungkin kita hari ini kan ada perbedaan antara yang Rabu dan Kamis. Itu pun juga boleh. Orang yang berkeyakinan Kamis boleh nanti membantu saudaranya hari Rabu. Begitu pula yang hari Rabu berkaitan hari Rabu boleh nanti membantu saudara di hari Kamis. Dan tidak ada permasalahan. Nanti boleh untuk membantu saling sedekah untuk kelancaran di dalam tersebut ya. Kalau yang sohibul kurban sebenarnya memang wajib atau tidak untuk menyembelihnya hewan itu. Oke. Jadi gini, ada orang itu kan orang tegelan gitu. Nyembelih sapi, nyembelih kambing los aja tidak ada makan. Tapi ada orang yang baru lihat ayam kecil ditabrak mobil, tabrak motor, dia sudah semaput kayak mau semaput itu. Nah ini kemampuan orang berbeda. Maka di sini memang yang paling diutamakan orang yang berutia, orang yang sambil kurban tadi untuk membeli sendiri. Tapi kalau tidak mampu boleh untuk diwakilkan. Tapi dia nanti diharapkan juga bisa menyaksikan secara langsung dalam proses penyembelihan orang yang mewakilkan tadi. Nah, itu hendaknya dia bisa melihat secara langsung. Pun kalau dia tadi sekali lagi kalau dia melihat darah tadi seperti kayak mau semaput, dia boleh dia tidak melihat secara langsung. Tapi boleh nanti untuk diwakilkan kepada orang lain yang lebih mampu. Biasanya juga gitu ya. Dan kalau misalnya melihat sesuatu yang mengerikan, misalnya ada hewan yang dipotong, yang ditutup itu telinganya. Padahal yang lihat mata ya. Biasanya. Dan untuk jagalnya ini apakah ada syarat sebenarnya? Orang wajib sholat 5 waktu atau wajib memang dia orang yang sering kemas atau biasa? Jadi gini, ini kembali kepada hukum untuk hewan sembelihan. Jadi hewan sembelihan untuk umat Islam itu halal baik nanti dari orang Islam ataupun ahli kita, dari Nasrani dan juga Muslim. Tetapi khusus untuk Idul Adha karena ini untuk sebuah ibadah, maka dicari orang yang betul-betul keislamannya selamat, ya. Dicari yang betul-betul keislamannya selamat. Utamanya tapi orang yang ibadahnya sedekah. Tapi kadang tempat kita itu orang yang ibadahnya sedekah tapi tidak berani membeli. Ya problemnya di situ kadang kita. Karena kalau kita mengadakan jaga-jaga yang profesional itu sudah kehabisan waktu nantinya. Makanya sudah. Yang penting keislamannya tidak batal. Dia tidak sholat karena apa? Karena dia mengingkari kewajiban sholat atau karena malas. Kalau mengingkari kewajibannya jelas tidak boleh untuk menyembelih. Tapi kalau karena malas masih boleh untuk boleh. Kalau betul-betul tidak ada orang yang lebih baik daripada tadi, tentunya cari grade yang atas dulu baru ke bawah. Ini tadi dimasukkan ke dalam lokasi ya. Es teh. Wes, udah ada minum rentengan Mbak ini. Renteng. Belum pulaan Pak. Keringan masih udah banget. Baik Ustaz, ini
terakhir mau atau nanti ada teman-teman yang ada di belakang ini saya mau nanya lagi. Ini kenapa ini Ustaz? Misalnya kenapa kita itu harus berhubungan? Pentingnya ini nanti itu sebagai seorang Muslim seperti apa? Sebagai seorang Muslim closing time. Jadi dia bercinta tanpa pengorbanan. Itu katanya. Kali tiada cinta tanpa pengorbanan itu. Maksudnya gini, kita itu sebagai umat Islam itu ada apa namanya suatu azam, suatu niat yang kuat. Kalau pahala itu jauh, susah didapat, nilainya kecil, maka saya akan kejar pahala itu. Apalagi kalau pahala itu berat, mudah didapat dan juga nilai pahalanya besar, maka saya akan juga bersemangat untuk mengejar pahala. Maka di udhiyah ini kita melihat kepada pahalanya sangat banyak sekali. Karena setiap helai rambutnya ada satu pahala, setiap helai bulunya ada pahala. Kira-kira kalau kami ada berapa bulan? Aduh, coba itu nggak? Berapa? Mas Bapak lagi boleh hitungin ya? Kami itu kan. Ternyata banyak sekali pahala yang ini memberikan pendorong kita untuk untuk memotivasi diri kita untuk bisa berjihad untuk cinta kita terhadap akhirat, untuk cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk cinta kita terhadap perbuatan kebaikan yang menghasilkan kebaikan melalui dia. Baik, Masya Allah, luar biasa. Kita tadi closingnya tiada cinta tanpa pengorbanan. Kalau Anda berkorban untuk manusia, maka Anda akan dikhianati. Kalau Anda berkorban untuk urusan akhirat, nah Insya Allah nanti akan pasti akan dibalas. Baik, terima kasih Ustaz Siswanto atas waktunya. Nanti mampir lagi Ustaz. Insya Allah nanti dengan setting ini lebih banyak lagi. Angkringannya kalau sudah banyak. Oke, terima kasih teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan atau usul masalah apa ini, Mas besok mau bahas ini ya, atau ada pertanyaan terkait beban, nanti silakan hubungi nomor di bawah ini atau di kolom komentar. Iya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Ikuti terus acara dari Angkringan Dakwah Klaten yang offline maupun online. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke.